Bagaimana jika sebagian dari kebaikan yang kita banggakan ternyata bukan lahir dari ketulusan, melainkan dari sesuatu yang lebih halus, lebih tersembunyi? Bagaimana jika dorongan untuk membantu, menasihati, atau terlihat bijaksana sesungguhnya adalah cara ego mempertahankan dirinya tanpa pernah kita sadari? Ada jenis bayangan yang tidak berdiri di belakang cahaya, tetapi justru menyatu dengannya. Ia tidak datang sebagai amarah, keserakahan, atau kesombongan yang terang-terangan. Ia datang sebagai niat baik, sebagai kepedulian, sebagai keinginan untuk meluruskan orang lain. Dan justru karena ia mengenakan wajah kebaikan, ia jarang dicurigai. Ego tidak selalu berbicara dengan suara keras. Kadang ia berbisik melalui kalimat lembut. Aku hanya ingin membantu. Kadang ia berdiri di balik pembelaan moral. Ini demi kebenaran. Bahkan dalam tindakan memberi, ia bisa menyelipkan harapan akan pengakuan, rasa dibutuhkan, atau perasaan lebih unggul secara halus. Ia tidak meminta pujian secara terang-terangan. Ia hanya ingin diakui, meski sedikit. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan demi lapisan dari fenomena yang jarang dibahas secara jujur. Bagaimana ego menyamar sebagai kebaikan, bagaimana ia memanfaatkan nilai moral untuk memperkuat identitas diri, dan mengapa ini begitu sulit dikenali dari dalam. Kita akan melihat tanda-tandanya, memahami akarnya dalam struktur batin manusia, dan yang terpenting, belajar membedakan antara kebaikan yang lahir dari kesadaran dan kebaikan yang lahir dari kebutuhan tersembunyi. Ini bukan ajakan untuk menjadi curiga pada setiap niat baik. Ini adalah undangan untuk melihat lebih dalam. Karena dalam perjalanan spiritual, musuh yang paling sulit dikenali bukanlah yang datang dengan wajah buruk, melainkan yang datang dengan wajah suci. Jika Anda pernah merasa kecewa karena kebaikan Anda tidak dihargai, atau merasa terganggu ketika nasihat Anda tidak diterima, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja. Mari kita selami dengan tenang, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memahami dengan jernih. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda berinteraksi sejenak. Tulis di kolom komentar, video ini sedang Anda tonton dari kota atau daerah mana? Biarkan ruang ini menjadi pertemuan kesadaran dari berbagai tempat, karena pembahasan tentang ego dan penyamarannya bukan milik satu budaya saja. Ia adalah persoalan manusia dimanapun berada. Sejak ribuan tahun lalu, para pencari kebijaksanaan telah memperingatkan tentang bahaya kebaikan yang tidak disadari motifnya. Dalam tradisi mistik timur, terutama dalam ajaran Buddha, dikenal istilah upadana, keterikatan halus yang bahkan bisa melekat pada tindakan kebajikan. Seseorang dapat melakukan perbuatan baik, namun diam-diam melekat pada identitas sebagai orang baik. Disitulah ego menemukan tempat berlindung. Dalam filsafat Stoik Yunani, para pemikir seperti Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan pentingnya memeriksa niat di balik tindakan. Bagi mereka, kebajikan sejati tidak bergantung pada pengakuan eksternal maupun pada perasaan superioritas moral. Kebajikan adalah keselarasan dengan akal budi dan kesadaran diri. Begitu ia menjadi alat untuk membangun citra diri, ia telah kehilangan kemurniannya. Dalam tradisi tasawuf, para sufi berbicara tentang riya, amal yang dilakukan demi dilihat atau dihargai. Namun yang lebih dalam lagi adalah riya yang tidak disadari, ketika seseorang sungguh merasa tulus, tetapi hatinya masih mencari penguatan identitas. Ego tidak lagi berdiri sebagai musuh yang kasar, melainkan sebagai bayangan tipis yang mengikuti setiap cahaya kebaikan. Mengapa pengetahuan ini penting dalam konteks spiritual? Karena perjalanan batin bukan sekedar memperbanyak perbuatan baik, tetapi memurnikan sumbernya. Dalam kebijaksanaan esoterik dikatakan bahwa cahaya yang tidak dijaga kesadarannya dapat berubah menjadi tirai baru yang menutup penglihatan. Dari sini kita melihat bahwa persoalan ini bukan fenomena modern,
Ia telah dikenali oleh tradisi kuno sebagai ujian paling halus dalam perjalanan batin, membedakan antara kebaikan yang lahir dari kesadaran dan kebaikan yang lahir dari kebutuhan untuk menjadi sesuatu. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling menentukan. Bagaimana mengenali ketika ego menyamar sebagai kebaikan dan bagaimana memurnikan niat tanpa menjadi curiga pada diri sendiri. Ini bukan latihan untuk menjadi kaku atau penuh rasa bersalah. Ini adalah latihan untuk menjadi jernih. Langkah pertama adalah mengamati reaksi setelah berbuat baik. Perhatikan dengan jujur apa yang muncul di dalam diri Anda ketika bantuan tidak dihargai, ketika nasihat ditolak, atau ketika kebaikan Anda diabaikan. Jika muncul kekecewaan yang tajam, rasa tersinggung, atau dorongan untuk menarik diri secara dramatis, jangan langsung menghakimi. Tanyakan dengan tenang, apa yang sebenarnya aku harapkan? Pertanyaan ini membuka pintu ke motif tersembunyi. Langkah kedua adalah membedakan antara dorongan memberi dan kebutuhan untuk dibutuhkan. Memberi lahir dari kelimpahan batin, kebutuhan untuk dibutuhkan lahir dari kekosongan identitas. Anda bisa mengujinya dengan cara sederhana. Bayangkan melakukan kebaikan yang sama, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa Anda melakukannya. Jika hati terasa ringan, kemungkinan besar niat Anda bersih. Jika terasa ada yang hilang, disitulah ego sedang mencari panggung. Langkah ketiga adalah melatih jeda sebelum bertindak atas nama kebaikan. Ketika Anda ingin menasehati seseorang, pertanyakan pada diri sendiri, apakah ini untuk kebaikan mereka atau untuk meredakan ketidaknyamananku melihat mereka berbeda? Terkadang kita ingin memperbaiki orang lain bukan karena mereka membutuhkan bantuan, tetapi karena kita tidak nyaman dengan pilihan mereka. Ego sering menyamar sebagai penyelamat. Langkah keempat adalah berlatih kebaikan anonim. Lakukan tindakan kecil yang tidak diketahui siapapun, tidak perlu diumumkan, tidak perlu diceritakan. Biarkan hanya Anda dan kesadaran Anda yang mengetahuinya. Praktek ini secara perlahan melemahkan kebutuhan akan pengakuan. Ia menggeser pusat tindakan dari citra diri menuju keheningan batin. Langkah kelima adalah mengakui bayangan tanpa membencinya. Jika Anda menemukan bahwa sebagian kebaikan Anda mengandung motif tersembunyi, jangan terburu-buru menyalahkan diri. Ego bukan musuh yang harus dimusnahkan, melainkan mekanisme yang perlu dipahami. Kesadaranlah yang memurnikan, bukan penolakan. Dalam praktik sehari-hari, Anda mungkin akan merasakan pergeseran halus. Anda tidak lagi tergesa-gesa memberi nasihat. Anda tidak lagi terlalu terpukul ketika tidak dihargai. Anda mulai merasakan bahwa kebaikan sejati memiliki kualitas sunyi. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan, bahkan tidak membutuhkan pengakuan batin. Hambatan terbesar dalam proses ini adalah ilusi bahwa kita sudah cukup tulus. Ego yang paling canggih adalah yang yakin ia telah melampaui ego. Karena itu, praktik ini bukan dilakukan sekali, tetapi terus-menerus, seperti membersihkan kaca yang mudah berdebu. Ketika Anda konsisten melakukan latihan-latihan ini, Anda akan mulai merasakan perbedaan antara tindakan yang lahir dari kebutuhan identitas dan tindakan yang lahir dari keheningan. Dan dari keheningan itulah, kebaikan sejati bertumbuh tanpa bayangan yang menyertainya. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan diri Anda melambat sejenak. Tidak perlu tergesa memahami semuanya. Tarik napas perlahan dan biarkan bahu Anda turun tanpa dipaksa. Kita tidak sedang memburu kesimpulan, kita sedang menyentuh sesuatu yang sangat halus. Ketika Anda mulai mempraktikkan pengamatan terhadap motif tersembunyi, hal pertama yang mungkin terjadi bukanlah kejernihan, melainkan ketidaknyamanan. Ada rasa seperti melihat sisi diri yang selama ini tidak ingin dilihat. Namun tenanglah, ketidaknyamanan itu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa kesadaran mulai bekerja.
Bayangkan sebuah cermin tua yang selama ini tertutup lapisan tipis debu. Debu itu bukan keburukan, ia hanya akumulasi kebiasaan yang tak diperiksa. Setiap kali Anda bertanya dengan jujur, "Untuk apa sebenarnya aku melakukan ini?" Anda sedang mengusap sedikit debu itu. Tidak perlu membersihkan semuanya sekaligus. Satu sapuan kecil sudah cukup. Saat Anda menyadari bahwa sebagian kebaikan mengandung kebutuhan untuk diakui, mungkin muncul rasa malu. Biarkan rasa itu lewat tanpa perlawanan. Ego sering menguat ketika kita melawannya secara kasar, namun ia melemah ketika kita melihatnya dengan tenang. Seperti bayangan yang kehilangan bentuk ketika disinari cahaya lembut, bukan sorotan yang menyilaukan. Perhatikan juga bagaimana tubuh Anda merespons kesadaran ini. Ketika niat menjadi lebih jernih, napas terasa lebih ringan. Ketika tindakan tidak lagi membawa beban pembuktian diri, dada terasa lebih lapang. Ada ruang yang muncul, ruang antara dorongan untuk tampil baik dan pilihan untuk benar-benar baik. Semakin sering Anda berlatih, Anda akan mulai mengenali perbedaan halus ini. Tindakan yang lahir dari ego terasa tegang, seolah ada sesuatu yang harus dipertahankan. Tindakan yang lahir dari kesadaran terasa sederhana, bahkan biasa saja. Ia tidak perlu dramatis, ia tidak membutuhkan saksi. Biarkan diri Anda duduk dengan pemahaman ini tanpa tergesa memperbaiki apapun. Ketenangan adalah bagian dari proses. Anda tidak sedang menilai diri, Anda sedang mengenali pola, dan pengenalan yang jujur adalah bentuk transformasi yang paling awal. Jika pada titik ini Anda merasakan sedikit keheningan, biarkan ia tinggal. Jangan buru-buru mengubahnya menjadi teori. Dalam keheningan itu, ego tidak hilang, tetapi ia kehilangan panggungnya. Dan ketika panggung itu kosong, sesuatu yang lebih tulus mulai muncul, perlahan, tanpa suara. Sekarang, arahkan perhatian Anda lebih dalam lagi. Tidak perlu memikirkan apapun. Cukup perhatikan sensasi paling sederhana yang hadir. Napas yang masuk dan keluar, atau mungkin detak halus di dada. Biarkan fokus menyempit dengan lembut, seperti cahaya yang diarahkan ke satu titik di ruang yang tenang. Dalam fokus seperti ini, sesuatu yang biasanya tersembunyi mulai terlihat. Ego yang menyamar sebagai kebaikan tidak lagi tampak sebagai konsep, tetapi sebagai gerakan halus di dalam diri. Ia muncul sebagai dorongan kecil untuk membetulkan orang lain. Ia muncul sebagai keinginan dianggap bijak. Ia muncul sebagai rasa puas yang tipis ketika nasihat kita diikuti. Perhatikan tanpa menghakimi. Semakin Anda mengamati, semakin jelas polanya. Ego jarang berkata, "Aku ingin dipuji." Ia berkata, "Ini demi kebaikan." Ia jarang berkata, "Aku hanya ingin membantu." Kalimatnya terdengar mulia, namun di baliknya ada getaran yang lebih pribadi. Tetaplah fokus. Bayangkan setiap dorongan sebagai riak kecil di permukaan air. Jika Anda langsung bereaksi, riak itu membesar. Jika Anda hanya memperhatikan, riak itu melemah dengan sendirinya. Kesadaran adalah ruang yang membuat riak kehilangan tenaga. Semakin fokus Anda stabil, semakin jarak antara dorongan dan tindakan terasa jelas. Di dalam jarak itulah kebebasan lahir. Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak wajib mengikuti setiap dorongan yang terasa baik. Anda memiliki pilihan untuk menunggu, untuk melihat lebih dalam, untuk bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Mungkin Anda akan merasakan perubahan yang sangat halus. Tindakan menjadi lebih tenang,
Kata-kata lebih sederhana, niat lebih ringan. Anda tidak lagi terdorong untuk menunjukkan bahwa Anda benar atau lebih peduli. Anda hanya hadir, dan dari kehadiran itu, tindakan muncul tanpa tuntutan. Biarkan fokus ini menguat. Semakin Anda melihat dengan jelas, semakin ego kehilangan kemampuannya untuk menyamar. Ia tetap ada, tetapi ia tidak lagi memimpin. Dan dalam keadaan seperti ini, kebaikan tidak lagi menjadi alat untuk membangun identitas. Ia menjadi ekspresi alami dari kesadaran. Tetaplah beberapa detik lagi dalam perhatian ini. Rasakan bagaimana keheningan memperdalam fokus. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dipertahankan. Dalam ruang batin yang jernih, tindakan lahir bukan untuk memperbesar diri, tetapi untuk melayani tanpa beban. Kita telah menelusuri sebuah wilayah yang sunyi namun menentukan. Wilayah di mana kebaikan dan identitas saling berkelindang begitu halus hingga sulit dibedakan. Kita melihat bagaimana ego tidak selalu hadir sebagai kesombongan yang terang-terangan, melainkan sebagai dorongan lembut untuk menjadi yang paling peduli, yang paling benar, atau yang paling bijak. Ia tidak menghancurkan kebaikan, ia menumpanginya. Namun kita juga memahami bahwa tujuan perjalanan ini bukan untuk mencurigai setiap niat baik, apalagi memusuhi diri sendiri. Tujuannya adalah kejernihan. Ketika Anda mulai bertanya dengan jujur tentang motif di balik tindakan, Anda sedang menyalakan cahaya kecil di ruang batin. Cahaya itu mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tetapi ia membuat bayangan terlihat. Kebaikan yang lahir dari ego terasa tegang karena ia membawa kebutuhan tersembunyi. Kebaikan yang lahir dari kesadaran terasa ringan karena ia tidak meminta imbalan, bahkan tidak meminta pengakuan batin. Ia mengalir tanpa perlu dibuktikan. Dan disitulah perbedaannya. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi lebih suci dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Setiap kali Anda melihat dorongan untuk tampil baik, untuk diakui, atau untuk membenarkan diri atas nama nilai moral, jangan langsung menolak atau membenci dorongan itu. Lihatlah, kenali, sadari. Dalam kesadaran yang tenang, ego perlahan kehilangan penyamarannya. Mungkin setelah video ini selesai, Anda akan mulai memperhatikan momen-momen kecil saat ingin memberi nasihat, saat ingin membela kebenaran, saat merasa tersinggung karena tidak dihargai. Disitulah latihan sesungguhnya dimulai, bukan di ruang teori, tetapi di ruang kehidupan sehari-hari. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika tidak ada seorang pun yang melihat atau memuji, apakah Anda masih akan melakukan kebaikan yang sama? Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, jangan ragu untuk menuliskan refleksi Anda di kolom komentar. Bagikan pengalaman atau momen ketika Anda menyadari motif tersembunyi di balik tindakan. Dan jika Anda ingin terus menelusuri kebijaksanaan esoterik dan praktik spiritual yang membumi, dukung channel ini dengan menyukai video ini dan berlangganan. Perjalanan batin adalah perjalanan yang sunyi, tetapi Anda tidak sendirian di dalamnya.